Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum dan juga shalom untuk kita semuanya dan salam sehat, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Oke, kembali lagi bersama saya bersama Bang Parwi kembali. Oke, kali ini saya akan memberikan informasi yaitu tentang Egy Maulana Fikri. Untuk Egy Maulana Fikri ini secara resmi akan dicoret ya, karena memang ini sebenarnya sudah saya bahas kemarin ya, untuk tentang Egy ini ya, karena pastinya akan dicoretnya Egy dan tidak akan ikut. Ini sudah saya bahas kemarin memang sudah saya bahas, tapi kali ini adalah kenyataan dan ini ya akhirnya memang terbukti ya untuk pembahasan saya kemarin, dan memang Egy kali ini sudah resmi dicoret dan tidak ikut ke Australia, ke Sydney. Nah, karena apa? Karena di sini untuk Egy memang kan sudah mengalami cedera, dan itu dikonfirmasi dari Dewa United ya, dikonfirmasi dari timnya memang ia tidak akan bisa karena memang mengalami cedera. Tapi di sini persoalan apakah dampak dari Egy dicoretnya Egy Maulana Fikri ini? Menurut saya di sini ada untuk dampak dari dicoretnya Egy Maulana Fikri di sini sih tidak ada dampak sama sekali dan tidak ada pengaruh sama sekali menurut saya. Karena apa di sini? Karena juga di situ juga sudah ada Dion James ya yang siap menggantikan, juga tidak begitu amat dan juga performanya juga masih biasa-biasa saja, dan memang kalah jauh dari pemain-pemain kita, dari pemain-pemain naturalisasi kita, dari pemain-pemain keturunan kita. Itu kalah jauh untuk kemampuan Egy ini sendiri ya. Memang ya sekali memang jadi super sub, tapi tidak begitu impresif dan tidak begitu menunjukkan warna baru yang signifikan. Tidak untuk kedatangan Egy, menurut saya tidak masalah. Dan memang kalau memang prediksi saya juga, walaupun memang tidak cedera, itu sebaiknya juga memang harus dicoret lebih dahulu. Karena apa? Karena memang banyak yang lebih baik dari Egy. Nah, seperti Egy, seperti Tinggi Kambuaya kan juga bagus juga, dan lagian di situ juga nanti juga ada Ramadan Sananta ya di situ. Nah, dan lagian di situ juga ada ya pemain kita yang terbaru, ada Joy Pelupesi, dan ini kemungkinan besar ini Joy Pelupesi inilah yang nanti yang menjadi andalan kita bersama Tom Hei. Nanti akan diduetkan dengan Tom Hei, dan nanti untuk di sini untuk Pelupesi sendiri ini akan menjadi bayang-bayang dari Tom Hei sendiri, dan Joy Pelupesi ini akan backup ataupun akan melindungi Tom Hei agar agar Tom Hei ini bisa bebas leluasa membagi bola. Nah, seperti itu, agar untuk seseorang Tom Hei ini sendiri ini tidak dipres, agar tidak dipressing, agar untuk menghindari pressing maka Pelupesi lah yang akan menggantikan itu dan akan mendefend agar Tom Hei ini bisa leluasa membagi bola kepada rekannya. Karena di sini nanti pokok kunci itu adalah ya dari Tom Hei sendiri ya, yang akan membagikan bola, membagikan aluran bola. Ini adalah Tom Hei. Seperti yang kita ketahui, untuk Tom Hei sendiri memang ia bukan pemain yang lari cepat ataupun pemain yang mengandalkan kecepatan, tidak. Tapi memang Tom Hei ini adalah pemain yang elegan. Ia memang cenderung mengandalkan skillnya ya, dan akurasi dari umpannya, akurasi passingnya, dan juga di sini memang mengandalkan kecerdikannya saat membagi bola. Itulah ya pentingnya di Tom Hei di lini tengah, sehingga ia diberi gelar The Doctor, karena memang ia cukup cerdas, cukup pintar untuk Tom Hei sendiri. Nah, jika memang ia tidak ada mengganggu, tentunya dengan aliran bola kita akan lebih banyak menguasai bola nanti. Jika memang Tom Hei tidak di pressing dan selalu mendapatkan bola, ini tentunya kita akan selalu mendapatkan bola dan semakin banyak memegang bola, dan semakin banyak memegang bola itu akan membuat kesempatan kita untuk mencetak gol ke kandang Australia ini akan lebih lebar lagi. Nah, seperti itu ya. Dan dengan adanya Pelupesi ini Pelupesi juga sangat berpengalaman sekali, dan ia akan menjadi pelindung dari Tom Hei, dan kemudian agar Tom Hei nanti juga bisa mendistribusikan bola kepada
oleh Romeni ini perkiraan ya, pada oleh Romeni maupun Marcelo Ferdinand untuk mencetak gol. Dan memang nanti sesekali kalau memang sudah tidak memegang bola, gantian Pelupesi yang akan maju ke depan dan Tom Hay akan sedikit mundur. Nah itu dia. Dan nanti Sebastian juga akan, jika dipasang, akan ia mendorong ke depan, ataupun Sandy Walsh ini bisa saja akan ke depan walaupun ia sebagai seorang back. Nah akan ke depan, ataupun juga Rafael Struijk nanti akan bisa mendistribusikan, akan bekerja sama ini dari tengah untuk mendistribusikan bola ke depan. Jadi seperti itu dari flank kanan maupun flank kiri, dan ini adalah kunci dalam otak dari timnas Indonesia ini perkiraan. Dan memang itu menurut saya dengan absennya FG tidak ada pengaruh apapun menurut saya ya, menurut saya ini pengamatan saya tidak ada pengaruh apapun, karena memang juga permainan FG juga biasa-biasa saja. Lagi dia untuk bermain 90 menit ia juga untuk stamina nya memang kurang begitu oke. Nah, seperti biasa kalau ia dipasang 90 menit memang agak-agak keberatan Egy. Itu memang sejak dulu itu kan seperti itu memang Egy, dan itulah. Tapi memang juga cukup cerdas juga untuk Egy memang ya. Dan dari segi tinggi badan juga belum begitu tinggi amat, kalau apalagi lawan Australia ini juga orangnya juga sangat-sangat tinggi, jadi nggak ada pengaruhnya menurut saya, jadi itu tidak masalah. Nah, tapi di sini yang saya dengar di sini adalah nanti masih ada, kalau tidak salah masih ada 4 pemain lagi yang akan dicoret, karena memang kalau Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner ini sudah pasti akan dicoret. Ya sudah pasti tidak coret, walaupun mereka di bawah, tapi sudah pasti melawan melawan Thailand melawan Australia ini tidak akan bisa bermain. Karena apa? Karena hukuman akumulasi kartu kuning. Nah jadi itu, dan untuk Janior ini terkena hukuman kartu merah, jadi seperti itu. Tapi menurut informasi yang terdapat untuk Janior Hubner ini nanti bisa bermain saat melawan Bahrain, itu bisa bermain. Karena apa? Ia mendapatkan kartu merah kalau memang dalam satu pertandingan ia langsung mendapatkan kartu merah, ataupun 2 kartu kuning sekaligus langsung kartu merah, itu sanksinya itu 2 kali pertandingan tidak bisa dimainkan. Tapi ini karena tidak langsung, jadi Justin Hubner ini masih bisa dimainkan dan mendapatkan akumulasi cuma 1 permainan, karena memang yang didapat kartu kuning, 2 kartu kuning ini yang didapatkan dari pertandingan yang dulu, pertandingan melawan Arab Saudi, dan juga yang satunya melawan Cina kalau tak salah ya. Itu ya, pokoknya itu tidak satu pertandingan yang sama. Jadi ia masih bisa ditoleransi dan hanya mendapatkan akumulasi cuma 1 kali permainan. Itu penyebabnya ya untuk Justin Hubner tentunya itu. Dan nanti tinggal kita nanti ada Dian James, perkiraan saya juga Dian James ini juga akan dimainkan. Nah, akan dimainkan perkiraan saya, walaupun itu setengah main atau apapun. Tapi di sini nanti yang saya khawatirkan itu akan timnas Indonesia akan bermain lepas, akan bermain total football yang full menyerang. Ini yang dikhawatirkan, karena memang di sini juga untuk Australia tentunya akan mengandalkan comeback, mengandalkan serangan balik. Nah, tidak langsung menyerang terus, karena memang dia tahu untuk timnas Indonesia ini sangat cepat, sangat cepat transisinya. Nah, seperti itu. Transisinya ini termasuk pemain-pemain yang sangat cepat, dan juga selalu lalai dalam menyerang. Dalam menyerang ini selalu lalai dan melakukan kesalahan saat di pertahanan. Nah, itu dia. Itu kan kasus timnas Indonesia kan dari dulu kan memang itu ya, teman-teman. Jadi itu kemungkinan besar akan dimanfaatkan oleh Australia. Ia akan mengandalkan comeback dan ia akan mengandalkan serangan balik untuk timnas Australia saat menghadapi timnas Indonesia. Jadi ini harus sangat berhati-hati. Jangan sampai kita bermain untuk lepas menyerang, football dan total football, ataupun kita bisa bermain dengan formasi menyerang, full menyerang. Jadi memang kita agak-agak semi menyerang dan juga semi bertahan. Jadi kemungkinan besar di sini dan formasi yang cocok ya 4-3-3,
Kalau enggak 4-3-3 ya 4-3-2. 4-3-3, kalau enggak 4-3-3 ya 4-4-2 itu. Jadi saat kita bertahan ini akan formasi menjadi 4-4-2, dan saat kita menyerang kita bisa menjadi formasi 3-3-4 ataupun 4-3-3 ya, ataupun 4 ya itu 4-3-3 ya, formasi 4-3-3 saat kita semi menyerang, dan saat kita menyerang full kita bisa menjadi formasi 3-4-3. Itu paling ideal, itu saat kita menyerang itu adalah 4-3-4. Jadi di depan ada 4 flank dan di tengah ada 3 untuk menunggu ya. Di tengah ada 3 dan di belakang tetap ada 4. Jadi 4-3-4 itu akan menjadi sangat aman. Kita juga tidak akan kecolongan di segi pertahanan, karena yang jelas di sini perkiraan saya timnas Australia akan mengandalkan dari serangan balik dan akan mengandalkan dari serang sayap, itu maupun sayap kanan maupun sayap kiri, itu sudah pasti. Karena apa? Karena memang di lini tengah timnas Australia dari segi yang dirilis pemain, ada 26 pemain yang dirilis oleh Australia ini, pemain tengahnya agak kurang. Nah, tapi di sini diperbanyak penyerangnya. Ya, yang dipanggil ini banyak penyerangnya. Dan demikian juga Bahrain juga ini juga memanggil itu banyak yang penyerangnya. Tapi di lini tengah agak sedikit. Itu yang bisa diakibatkan itu dalam melihat pemanggilan pemain itu kemungkinan besar itu memang timnas Australia akan juga tampil menyerang, tapi akan mengandalkan serangan balik. Dan itu akan mengandalkan dari serangan sayap kanan maupun sayap kiri. Jadi itu ya perkiraan saya teman-teman. Jadi mungkin demikian. Jadi semoga saja ini nanti timnas Indonesia bisa menang, dan prediksi saya itu nanti bisa Indonesia menang 2-1. Itu prediksi saya. Ya itu prediksi saya ya. Itu kelihatannya dari segi-segi aspeknya itu 2-1 untuk timnas Indonesia. Dan semoga saja ini bisa terjadi. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya, dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like dan juga subscribe channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Salam sepak bola dan salam olahraga. Selalu dukung timnas Indonesia, siapapun pelatihnya, selalu dukung timnas Indonesia.